semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sapina, mahasiswa Universitas Primagraha dengan NIM 221579, kelas RA4, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama, bisnis internasional, yang kedua, lingkungan hukum, teknologi dan politik, bisnis internasional, dan yang terakhir, strategi bisnis internasional. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Bisnis internasional dapat diartikan sebagai transaksi komersial yang dilakukan lintas negara. Perusahaan dari berbagai jenis industri dan skala usaha dapat terlibat dalam kegiatan bisnis internasional. Namun demikian, tingkat keterlibatan antar perusahaan ini sangat bervariasi. Pemain utama dalam kegiatan bisnis internasional yaitu perusahaan multinasional dan pengusaha bisnis kecil. Jadi, bisnis internasional didefinisikan sebagai semua aktivitas komersial yang melibatkan pertukaran barang, jasa, teknologi, modal, atau informasi lintas batas negara. Dalam praktiknya, bisnis internasional mencakup ekspor dan impor, investasi langsung asing, perjanjian lisensi, aliansi strategis, dan operasi perusahaan multinasional. Hal ini menekankan bahwa bisnis internasional bukan hanya tentang menjual produk di negara lain, tetapi juga melibatkan strategi untuk memahami perbedaan budaya, ekonomi, hukum, dan politik di berbagai negara. Bisnis internasional bertujuan untuk memperluas pasar, mengurangi biaya, meningkatkan daya saing, dan mencari peluang inovasi melalui jaringan global. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu lingkungan hukum, teknologi, dan politik bisnis internasional. Lingkungan hukum. Bisnis internasional, suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Bisnis internasional menghadapi tugas yang lebih rumit. Perusahaan itu harus menaati bukan hanya undang-undang negaranya sendiri, tetapi juga undang-undang semua negara. Tujuan dapat sangat mempengaruhi cara perusahaan. Perusahaan internasional menjalankan bisnisnya. Undang-undang menentukan pasar yang boleh dilayani perusahaan-perusahaan, harga yang dapat dikenakan untuk barang-barang mereka, dan biaya masukan yang diperlukan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Undang-undang tersebut juga mungkin akan mempengaruhi lokasi aktivitas ekonominya. Sistem hukum nasional sangat berbeda-beda karena alasan sejarah, budaya, politik, dan agama. Tatanan hukum, peran pengacara, beban pembuktian, hak atas peninjauan kembali, dan tentu saja undang-undang itu sendiri berbeda-beda dari negara ke negara. Akses terhadap hukum juga mungkin akan berbeda-beda dari negara ke negara. Ada 4 perbedaan dari sistem hukum bisnis internasional, yaitu yang pertama, hukum Anglo-Saxon, yang kedua, hukum kontinental, yang ketiga, hukum agama, dan yang terakhir, hukum birokratis. Sebuah bisnis internasional harus menaati hukum di negara tujuannya, dan juga hukum dari negara tuan rumah, tempat mereka beroperasi. Baik hukum negara asal maupun negara tuan rumah dapat mempengaruhi secara kritis cara perusahaan internasional melakukan bisnis mereka. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi dalam bisnis internasional mengacu pada semua faktor teknologi yang mempengaruhi operasi, strategi, dan keinginan bisnis lintas negara. Perubahan teknologi yang cepat telah mengubah cara bisnis beroperasi di pasar global,
Adapun faktor penentu penting lingkungan teknologi suatu negara, perusahaan-perusahaan asing mengalihkan teknologi kepada negara adalah tingkat perlindungan yang ditawarkan undang-undangnya. Bagi hak kekayaan intelektual, hak paten, hak cipta, merek dagang, nama merek, dan seterusnya, merupakan suatu aset penting sebagian besar perusahaan multinasional. Hal itu sering merupakan dasar keunggulan bersaing atau kompetensi inti suatu perusahaan dalam pasar global. Lingkungan politik. Bagian penting setiap keputusan bisnis adalah menilai lingkungan politik di mana suatu perusahaan menjalankan usaha. Peraturan perundang-undangan yang disahkan setiap tingkat pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pengoperasian suatu perusahaan di negara tujuan tersebut. Lanjut materi yang terakhir, yaitu strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas operasi dan jangkauan mereka di pasar global. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui perdagangan internasional, kemajuan teknologi, dan mobilitas modal, perusahaan yang banyak beroperasi di pasar domestik menghadapi resiko keterbatasan dalam hal pertumbuhan dan profitabilitas. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mulai mengadopsi strategi bisnis internasional untuk meningkatkan daya saing dan mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Strategi bisnis internasional mencakup keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan seluruh fungsi dan aktivitas perusahaan. Agar efektif, maka strategi bisnis internasional haruslah konsisten secara internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi bisnis internasional. Yang pertama ada bahasa, yang kedua budaya, yang ketiga politik, yang keempat ekonomi, yang kelima campur tangan pemerintah, yang keenam buruh, yang ketujuh hubungan industrial atau perburuhan, dan yang kelapan pembiayaan keuangan. Strategi bisnis internasional bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui pemahaman budaya lokal dan penyesuaian operasi di pasar global. Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk regulasi dan preferensi konsumen, untuk berhasil dalam perdagangan internasional. Baiklah, selesai sudah penjelasan dari ketiga materi tersebut. Saya Sapinah, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.